Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan aplikasi AKG ini atau aplikasi angka kredit guru. Di dalam aplikasi ini ada beberapa fitur utama, yaitu seperti ini: data awal, isi PKG, isi SKP, isi dupak. Lalu kita bisa mencetaknya. Dan jika ada hal yang ingin kita ketahui seperti tutorial penggunaannya atau ingin bertanya yang lain, bisa diklik bantuan. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi antara satu menu dengan menu lainnya. Jadi, misal di data awal ini, kalau kita lihat, data-data yang ada di sini otomatis akan terintegrasi dengan data-data yang ada di menu lainnya, di isi PKG, di isi SKP, dan di isi dupak. Urutan langkah dalam penggunaan aplikasi ini adalah: yang pertama, setiap kali membuka aplikasi ini, ditekan dulu ikon ini untuk sinkronisasi data dengan yang ada di server. Kita klik, kita tunggu beberapa detik. Nah, sesudah itu kita lakukan pengisian data awal. Kita tekan data awal, kemudian tekan ini. Lakukan pengisian data sesuai data guru. Ya. Misal ini mau diganti jadi 1999 misalnya. Yang lain juga gitu, tinggal sesuaikan saja. Ini nomor Sri Karpek, pangkat golongan, ini misal 3B, penata muda tingkat 1 3B. TMT pangkat golongannya tanggal berapa, tahun berapa, misal di sini tahun 99 misal. Bulannya bulan berapa, misal bulan Juli. Lalu tanggal berapa misalnya, misal 21, set. Kemudian TMT sebagai guru. Nah, ini tinggal diisi saja. Jenis kelamin, apakah perempuan atau laki-laki, ini tinggal diisi. Pendidikan terakhir, pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya, dan mapel yang diampu tinggal diisi. Misalnya ini diganti jadi bahasa Inggris. Lalu kita tekan tombol next. Berikutnya adalah isi data sekolah. Isikan data sekolah sesuai sekolah yang ditempati. Tekan next lagi. Lalu kita isi data kepala sekolah, nama kepala sekolah, NIP, dan pangkat kepala sekolahnya. Kemudian klik save. Nah, kita lihat di sini, ini sedang proses sinkronisasi ke server, pengiriman data ke server. Ketika ikon tadi berwarna merah tadi sudah hilang, sebaiknya kita tunggu dulu beberapa detik agar proses pengiriman data ke server itu benar-benar sempurna. Karena terkadang kendala jaringan internet kita yang tidak maksimal, sehingga proses pengiriman data ke server itu bisa sedikit lebih lama. Kalau saya rata-ratakan, sebaiknya kita tunggu sekitar kurang lebih 1 menit. Jadi, sesudah 1 menit itu, kita kembali ke beranda.
Dalam menggunakan aplikasi ini, langkah pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan. Urutan pertama adalah ini, isi data awal, tadi sudah kita lakukan. Langkah kedua adalah isi PKG. Langkah ketiga, isi SKP. Langkah keempat, isi dupak. Sesudah itu kita lakukan, baru kita bisa mencetaknya. Jadi ini harus dilakukan secara berurutan, tidak bisa terbolak-balik. Misal kita tidak bisa langsung masuk ngisi dupak, nah itu tidak bisa, nanti datanya akan kacau. Baik, berikutnya untuk bantuan ini, jika ada ingin melihat tutorial-tutorial atau ingin menanyakan sesuatu hal berkaitan dengan aplikasi ini, maka bisa diklik ikon atau menu bantuan. Tadi kita sudah melakukan pengisian data ataupun perubahan data pada data awal. Sekarang kita akan melakukan pengisian data ataupun perubahan data pada menu isi PKG ini. Berikutnya, diklik ikon biru ini. Ini di sini kita akan mengisikan data asesor atau penilai. Dimulai dengan tahun penilaiannya ini tahun berapa? Apakah tahun 2017 misalnya atau tahun 2020? Nah, gitu. Kemudian tanggal penilaian PKG juga isikan 31 Desember tahun 2020 misalnya. Nah, kalau mau tahun yang lain ini digit ya. Nah, 2021 31 Desember, misal begitu. Baik. Nah, misal 31 Desember 2021, tahun penilaian kita mau dibuat tahun 2021. Padahal belum berjalan ya. Oke, kalau gitu kita buat saja tahun 2020, tanggal penilaian PKG 2020, Desember tanggal 31. Ya. Periode penilaian PKG-nya ini tinggal kita rubah sesuai kebutuhan. Ini contohnya 2020, berarti dimulai dari 1 Januari 2020 atau 2 Januari juga ya, boleh, misal mau diganti 2 Januari. Kemudian nama asesor, nama penilai. Ini nama asesor atau nama penilai ini bisa juga kepala sekolah sebagai asesornya. Tapi kalau misalnya kepala sekolah menunjuk guru senior atau guru yang lain atau penilai yang lain, nah, maka ini isikan datanya. Kemudian ini NIP asesornya. Sesudah itu kita tekan next. Penilaian untuk kompetensi 1. Ini kompetensi 1 yang akan kita isikan. Untuk guru mapel itu ada 14 kompetensi yang harus kita isi. Jadi, pada bagian ini kita akan mengisikan penilaian untuk kompetensi 1. Ini dia. Ini 012 maksudnya apa? Ini 012 adalah nilainya. Lihat keterangan di sini. Kita pilih 0 jika tidak ada bukti. Jadi mengenal karakteristik peserta didik. Oh, ini gurunya tidak ada memiliki bukti. Atau tidak terpenuhi, dia tidak bisa mengenal karakteristik peserta didik. Ini nilai terendah 0. Nilai 1 terpenuhi sebagian dan nilai 2 adalah nilai tertingginya. Nah, ini tinggal kita masukkan data sesuai kebutuhan. Kali ini misal saya akan buat dulu nilainya 2 dulu semua ya, hanya untuk contoh. Di sini 2 juga, ini tinggal dilihat di aplikasinya saja. Saya hanya mendemonstrasikan bagaimana penggunaan aplikasinya. Baik, ini untuk penilaian kompetensi 1. Sekarang next, masuk ke penilaian untuk kompetensi 2. Kita isikan saja. Sini misal saya isikan dulu 2 semua ya. Saya isikan 2 semua dulu. Next.
Kompetensi 3 juga begitu. Saya isikan 2 dulu semua. Next. Penilaian kompetensi 4, 2 semua. Jadi kalau tipsnya, jika menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi handphone ataupun aplikasi komputer, itu terkadang kita perlu memang mengetuknya atau mengekliknya, walaupun di sini udah tertera 2 gitu, kita ingin 2 juga, tapi kita lewatkan aja. Sebaiknya kita lakukan pengetukan, karena terkadang dia ada interupsi pengiriman data gitu nantinya. Jadi sebaiknya kita ketuk saja atau kita tekan pada nilai yang dibutuhkan. Ini kompetensi 4. Tadi kita pilih 2 saja ya, 2 semua. Kita lihat lagi udah 2 semua. Oke. Masuk next, kompetensi 5. 2 2 2 2 2 2 2. Oh ya, di sini kalau kita lihat di dalam aplikasi ini, itu nanti ada semacam tanda-tanda underscore atau garis bawah seperti ini. Garis bawah 44 gitu. Itu hiraukan saja. Itu hanya untuk pengkodean dalam pembuatan aplikasinya. Ya. Lalu next. Kita buat 2, kompetensi 6-nya semua 2. Ya, kita tekan, jangan lupa. Habis. Next lagi, kompetensi 7, 2 2 2 2 2. Next, kompetensi 8. Misal kita buat memang nilainya maksimal dulu, ini hanya untuk contoh. 2. Next. Kompetensi 9. 2 2 2. Kita isi semua 2. Kompetensi 10. 2 2 2 2 2 2 2 2. Ya, kompetensi berikutnya 11. 2 2 2. Next, kompetensi 12. 2 2 2. Next, kompetensi 13. 2 2 2. Next, kompetensi 14. Ini kompetensi terakhir. Ya, 2 2 2 2. Karena ini sudah merupakan bagian terakhir, maka di sini tidak ada tombol next lagi, tapi langsung tombol save. Jadi kita tekan tombol save. Nah, ini sedang proses pengiriman data ke server. Ya, kita tunggu. Masih berwarna merah. Jadi ini tergantung dari kondisi jaringan, baik itu jaringan yang kita gunakan maupun jaringan yang ada di servernya. Kita tunggu dulu beberapa detik. Nah, sesudah beberapa detik kita tunggu, sekitar 1 menit lah ya, kita bisa langsung mencetak PKG yang kita isi tadi dengan menekan tombol cetak di sini. Dicetak. Kemudian ada cetak PKG, ada cetak SKP, dan ada cetak dupak. Karena kita tadi mengisikan PKG, kita bisa mencetak PKG-nya. Sesudah itu, kita tekan icon itu. Ya, pilih alamat emailnya, lalu OK. Do you want to download hasil cetak PKG? Ya, kita tekan download.
Ini sudah berhasil tercetak hasil cetak PKG. Tipe filenya adalah XLSX. Jadi tipe file XLSX ini yang di bawah ini, tipe file XLSX ini adalah tipe file Microsoft Excel. Jika kita ingin melihat hasilnya langsung di HP, kita perlu menginstal aplikasi Microsoft Excel. Nah, cari saja dari Play Store. Di situ banyak jenis aplikasi untuk Excel, tapi pilih saja sebaiknya yang Microsoft Excel. Tapi kalau misalnya tidak mau diinstal Microsoft Excel di dalam HP-nya, juga tidak masalah. Misal kita ingin langsung mau menggunakan komputer, kita transfer filenya ini ke komputer, yaitu boleh-boleh saja. Nah, di sini saya contohkan dulu bagaimana tampilannya dilihat dari Microsoft Excel yang ada di Android. Saya klik open with Excel, just one saya pilih. Ini adalah tampilan hasil dari pengisian data yang kita lakukan tadi. Penilaian untuk kompetensi 1, mengenal karakteristik peserta didik. Di sini, nilai yang kita inputkan tadi adalah seluruhnya terpenuhi, 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah langsung otomatis dilingkari dengan skor yaitu 12 total skornya ya. Total perolehan skornya adalah 12 ini. Kemudian nilainya adalah 4. Ini nilai yang sempurna karena tadi memang kita contohkan nilainya adalah nilai maksimal semua, yaitu 2. Sepenuhnya terpenuhi, seluruhnya terpenuhi. Baik, kita lihat lagi. Tadi kan begini tampilannya. Tadi untuk melihat apanya, sheet yang lain bisa dari sini ya. Klik. Ini. Kompetensi 2. Kita lihat penilaian untuk kompetensi 2, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Di sini tadi juga kita masukkan nilainya semuanya terpenuhi, yaitu 2 semua. Sehingga kalau kita lihat di sini juga ini 2, 2, 2, 2, 2, 2. Total skornya 12 dan nilainya adalah 4 untuk kompetensi 2. Yang lainnya juga begitu, tinggal dilihat saja di kompetensi 3. Ya. Kompetensi 4 juga begitu, semuanya sudah terlingkari secara otomatis di sini. Kalau tadi kita pilih misalnya nilainya 1, maka nanti 1 ini yang terlingkari. Nah, tadi karena kita pilih 2, maka 2 otomatis yang terlingkari. Berikutnya kompetensi 5. Ini kita lihat secara sekilas saja. Kompetensi 6, kompetensi 7 juga begitu. Kompetensi 8, kompetensi 9, kompetensi 10. Total kan ada 14 kompetensi ya. Ini kompetensi 11, kompetensi 12, kompetensi 13, kompetensi 14 yang terakhir ini ya. Dan data yang ada di sini juga otomatis dari pengisian data awal yang kita lakukan tadi. Sehingga kita tidak repot-repot lagi mengetikkan manual berulang kali. Nah, sesudah ke-14, sesudah kompetensi 14, kita bisa lihat format 1B. Form 1B. Laporan dan evaluasi penilaian kinerja guru kelas atau guru mata pelajaran. Ya, ini datanya sudah otomatis semua.
begini ya. Ini misalnya ini nama penilainya ini, ini nama penilai ini tadi ya. Ini bisa kepala sekolah atau bisa guru atau penilai lain yang diunjuk oleh kepala sekolahnya. Berikutnya format 1C, rekap hasil penilaian kinerja guru kelas mata pelajaran. Ini kalau kita lihat nilainya di sini adalah 4 semua. Ini 4 semua. Dengan total nilai 56. Ya, itu jumlah hasil PKG-nya adalah 56. Karena tadi kita pilih semua nilainya tertinggi, yaitu 2 semua. Sehingga kalau dikonversi dia menjadi 4 nilainya. Dan ini dilakukan secara otomatis oleh aplikasi ini. Sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi menghitung secara manual nilainya. Next, masuk ke format 1D, rekap hasil penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran. Format 1D. Kita lihat di sini. Nilai PK guru kelas mata pelajaran ini kita lihat nilainya 56. 56 ini adalah nilai yang sempurna. Ya. Karena kalau kita hitung tadi ada 14 kompetensi. 14 kompetensi, setiap kompetensi hitungan nilai tertingginya adalah 4. 4 kali 14 adalah 56. Jadi ini semua sudah otomatis. Dan 100 dikonversi nilainya jadi 100. 100 ini kalau berdasarkan hasil konversi ke dalam skala nilai sesuai dengan peraturan, maka dia tergolong amat baik dengan realisasi nilainya 125%. Bolehkah kalau kita buat amat baik? Ya boleh-boleh saja. Namun kalau saya menyarankan mungkin sebaiknya tidak usah 125% sampai. Jadi tidak usah sampai 125% amat baik. Ya mungkin kalau dibuat 100% kan sudah bisa gitu. Jadi tidak terlalu mencolok saja maksudnya. Kalau bolehnya ya boleh saja. Di sini dengan perolehan angka kreditnya dalam 1 tahun, jadi angka kredit dalam 1 tahun, yaitu 11,88. Nilai ini otomatis nanti akan masuk ke dalam SKP dan Dupak ya. Jadi semua ini nilainya otomatis terintegrasi, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik. Bagaimana jika kita ingin merubah dari 125% ini, kita mau merubah, cobalah diganti jadi 100% saja gitu. Jadi baik gitu, tidak usah amat baik. Bisa? Bisa. Kita rubahnya dari mana? Ya, kalau kita mau membuat SKP dan Dupak berikutnya nantinya, maka sebaiknya kita lakukan perubahan dari aplikasinya. Jadi ini kita close, kita kembali ke aplikasinya. Kita kembali ke aplikasi, kita back. Klik beranda. Kita buka lagi isi PKG ini. Nah, isi PKG di sini kan kalau kita lihat nilainya 2 semua ya. Yang ini 2 ini ya. Ini 2. 2 semua. Jadi makanya nilainya sangat baik, amat baik. Kalau kita mau merubahnya, kita edit saja. Klik ikon warna biru tadi. Kemudian lakukan perubahan pada bagian yang diperlukan. Biar dia imbang atau baik, misal saya ganti saja jadi 2, 1, 2, 1. Jadi
biar imbang dia nilainya. Jadi total ini kan kalau di kompetensi 1 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kalau saya buat nilai 2-nya ada 3, 1, 2, dan 3 nilai 2-nya, maka nilai 1-nya kan 3 juga. Jadi kan imbang dia, ya. Jadi ya boleh-boleh saja ini 1 atau berapapun ya boleh, ya. Ini saya contohkan begini saja. Ya, berikutnya gitu juga. Yang ini saya pilih 2, 1, 2, 1. Maksudnya ini untuk merubahnya tadi biar dia menjadi nilainya baik, sehingga tidak terlalu mencolok. Saya buat 2, 1, 2, 1 gitu. Baik, kita percepat. Next, kompetensi 5 juga begitu. Ya, saya percepat saja prosesnya. Next. 21, 21, 2, 1. Next. 2, 1, 2, 1, 2. Next. Kompetensi 8. 2, 1, 2, 1, 2. Next. Kompetensi 9. 2, 1, 2, 1, 2. Next. Kompetensi 10. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Next. Kompetensi 11 juga begitu. 2, 1. Ingat ya, sebaiknya ditekan walaupun sudah ada 2, tekan aja lagi. Next, kompetensi 12, 2, 1, 2. Next, kompetensi 13, 2, 1, 2. Next, kompetensi terakhir 14, next. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Lalu kita save. Ya, kita lihat dia sedang proses pengiriman data ke server. Kita tunggu sampai icon berwarna merah tadi hilang. Nah, sudah hilang. Kita tunggu dulu beberapa detik ya, biar sempurna dia proses pengiriman nilainya. Kemudian kita bisa langsung mencetaknya dengan mengeklik icon cetak ini. Atau bisa juga kita kembali ke beranda. Kemudian kita lakukan pencetakan PKG dengan menekan ikon cetak ini. Cetak PKG. Kemudian tekan ikon ini. Pilih emailnya. Oke. Tekan download. Open. Open with Excel. Saya pilih just once. Ya. Kita lihat apakah sudah berubah. Ya, kalau terjadi kasus seperti ini, nilainya kok jadi tidak ada buktinya semua. Padahal tadi kita pilih 2121 ya kan? Ya, kita coba lihat lagi aplikasinya jika terjadi kasus seperti itu. Beranda, kita lihat isi PKG. Di isi PKG nilainya udah pas, 21, 21, 21, 21.
21, 21, 21 ya kan? Sudah pas. Nah, bagaimana dia ketika dicetak? Oh, nggak bisa tadi. Nah, itu tadi mungkin proses pengiriman data ke servernya sedang menunggu. Ya, jadi jika terjadi kasus seperti itu, kita coba cetak ulang lagi. Ya, cetak PKG, kemudian tekan icon ini, pilih email, oke, download. Nah, ini coba kita open with Excel just once. Kita lihat sudah berubah nilainya. Nah, jadi jika ada masalah seperti tadi, itu terjadi karena data sedang dalam perjalanan pengiriman. Nah, kalau kita lihat sekarang ini nilainya sudah tepat. 21, 21, 21. Begitu ya. Jadi ini sudah 2, ini sudah 1, 2, 1, 2, 1. Nilainya 3 ya. Nah, sehingga kalau misalnya suatu saat terjadi seperti tadi loh, kok tidak sesuai datanya, ulang lagi kembali ke aplikasi, lalu tekan lagi ikon cetak, dan dilihat hasilnya nanti sudah akan sesuai. Ya, itulah memang tergantung kondisi jaringan dan banyak faktor lainnya. Kita lihat lagi di sini, ini sudah 21, 21, 21 juga kan? Kompetensi 2, 21, 21, 21. Nilai 3. Kompetensi 3 juga begitu. Ini kompetensi 3. Kita lihat. Ya, sudah sesuai. Kompetensi 4 sudah sesuai. Kompetensi 5 sudah sesuai juga, 21, 21, 21 semua. Kompetensi 6 sudah sesuai juga, sudah otomatis dilingkari sesuai nilai yang kita masukkan tadi. Kompetensi 7 juga begitu, sesuai dia sudah 21, 21, 2. Ini nilainya 4 ya, karena duanya ada 1, 2, 3, duanya ada 2, ada 3 ya. Kalau kita lihat di sini, ini nilainya 4 karena duanya ada 1, 2, 3, sementara nilai satunya ada 1, 2. Jadi lebih banyak nilai duanya, maka ini sesuai dengan rumusnya berdasarkan peraturan. Nah, ini rumusnya, maka nilainya 4. Berikutnya kompetensi 8. Nah, nilainya juga 4, sama ya. Kita lihat sudah sesuai, 21, 21, 2. Kompetensi 9 juga begitu. Kompetensi 10. Nah, kompetensi 10 dia nilainya 3. Karena kalau kita lihat di sini tadi kan kita udah pas 21, 21, 21, 21. Duanya ini ada berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4. Duanya ada 4. Satunya ada 1, 2, 3, 4. Imbang dia. Jadi nilainya 3. Jadi tidak lebih banyak nilai duanya. Maka nilainya ini jadi 3. Ya. Lalu kompetensi 11 kita lihat hanya sekedar mengecek apakah benar nilai yang kita buat tadi sudah berubah. 2, 1, 2. Oke, pas. Kompetensi 12 kita lihat 2, 1, 2. Oke. Ini nilainya 4 ya. Karena duanya ada 2, satunya ada 1. Next, 13. Kompetensi 13 udah pas, pengisiannya 212, nilainya 4. Dan kompetensi 14 yang terakhir, kita lihat kompetensi 14 ini ada berapa indikator ini?
Nah, ada 6 indikator ya. Ini indikator. Jadi 6 indikator ini untuk kompetensi 14, duanya ada dapat 1, 2, 3, satunya ada dapat 1, 2, 3. Ini nilai yang kita masukkan tadi. Maka nilainya adalah 3. Next, kita akan lihat form 1B. Ya, ini sudah sesuai. Form 1C, format 1C. Kita lihat di sini dia nilainya sudah 50 ya. Jadi sudah tidak seperti tadi 56. Jadi di sini sudah lebih variasi dia. Sudah 3, 3, 3, ini 4 ya kan? Nah, kalau tadi kan kita buat sengaja 4 semua. Next, format 1D-nya kita lihat apakah tadi nilai amat baik sudah berubah? Ya, sudah berubah dia. Kita lihat di sini ya. Jadi nilainya sudah 89,286 baik 100% dan ini 9,5. Nah, begitu dia. Jadi sekarang kita bagaimana mau mentransfer ini ke komputer untuk mencetaknya atau mau ada sedikit penyesuaian lebar kolomnya gitu ya. Walaupun lebar-lebar kolomnya ini bisa aja kita atur dari sini langsung. Kita bisa mengatur lebarnya dari sini ya, dari barisan sini. Ini bisa kita atur dari situ. Misalnya nih. Ini misal kita merasa kolom ini, kolom L-nya mau kita geser, kita kecilin. Ya, kita kecilin aja, kita geser ya. Atau kita lebarin. Gitu bisa dia ya. Gitu. Atau ini kolom M, ini kolom M mau dilebarin ya, dilebarin aja. Pakai HP pun bisa sebenarnya. Kalau kita mau langsung mencetak dari HP bisa. Nah, itu nanti lah insya Allah di tutorial berikutnya. Sekarang kita akan contohkan bagaimana mentransfer ini ke komputer. Ya, tinggal diklik saja icon share ini gitu. Icon share ini, ya kan? Nah, tinggal diklik share. Ya, icon ini tinggal diklik, di share. Nah, ini share as attachment. Ini yang share as attachment. Sebagai PDF atau apa gitu. Nah, ini bisa kita kirim sebagai PDF. Bisa juga sebagai file Excel. Nah, bebas mau pakai file Excel, mau PDF, boleh pilih yang mana. Misal saya pilih yang workbook saja ya, saya pilih yang workbook. Nah, dikirim kemana gitu. Misal dikirim ke WA gitu ya. Nah, maka selanjutnya kirim ke WA, dikirim ke siapa gitu ya. Nah, misal dikirim ke sini ya. Nah, ini dia udah terkirim dia. Ini dia datanya ya. Jadi datanya sudah terkirim dan kalau dibuka juga sudah bisa dibuka. Nah, itu dia. Demikian cara mengisi PKG menggunakan aplikasi AKG. Berikutnya kita akan mengisi SKP. Bagian mengisi SKP dan mengisi Dupat bisa dilihat di sini. Sampai bertemu di video berikutnya.